media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan bagi yang ingin memesan paket media ini silahkan hubungi nomor 081393409102 dan juga bisa di nomor 085731328729. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, amin, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, amin, dan keluarga panjenengan semuanya diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga kita semuanya ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, gemblengan itu sebenarnya hanya untuk memantapkan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besi karatan yang digembleng atau dipandi dibuat pedang. Nah, besi yang karatan itu digembleng itu memang menyakitkan, memang sangat menyedihkan, memang sangat menghancurkan. Bagaimana tidak menghancurkan, guys? Dari seonggok besi yang sudah dilumuri oleh karatan lalu dibersihkan, dari diri kita yang sudah biasa merasa bisa, sudah dewasa, sudah dianggap sama orang, lalu dipukuli atau dijatuhkan. Ya, siapa yang bertahan, ya itulah nanti yang akan jadi orang. Ya, sekali lagi saya mohon maaf terutama untuk anak-anak saya, terutama juga untuk
lover saya, atau bahkan yang mengikuti gemblengan itu sendiri. Bagaimana tidak, mereka saya gembleng tentu harus mau saya pukul, saya hilangkan keegoannya ya. Nah, dari situ saya pengen anak-anak saya, ayo belajar dulu untuk bagaimana menata hatinya, bagaimana puasanya, bagaimana sholatnya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita itu ngosongkan segala keakuan yang ada di dalam diri kita, supaya diri kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada tata caranya dengan menggunakan as-sofa, al-wafa, dan al-jafa, yaitu bagaimana apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kersane Gusti Allah, atau memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Atau pernah ketika panjenengan itu sedang diam seperti itu, terus seperti hilang gitu, masuk ke sebuah dimensi yang berbeda, sampai di situ duduk tenang dan lain sebagainya. Itu namanya memasukkan ke dalam kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Bisa dengan melakukan berbagai macam cara di dalam tarekoh. Ada yang namanya dzikir asma, ada yang namanya dzikur sifat, dan ada yang namanya dzikur dat. Atau ketertarikan langkah kita itu mengikuti langkah batin kita. Terkadang masih ada sedikit kesadaran, ada yang benar-benar ngenul. Ngenul itu ya benar-benar merasakan suwung. Suwung itu masuk ke dalam ruhaniyah, seperti itu. Kita nanti seperti duduk dan mendengarkan seorang guru atau mursyid atau guru batin kita itu mewejang kita dengan menggunakan dohiriyah kita. Itu caranya bagaimana? Ya, caranya kita menyadari dulu langkah hidup kita. Contoh, sekarang saya duduk seperti ini. Ya, ini kita sadar nggak sekarang kita ini sekarang sedang duduk. Terus ketika duduk ini kita mau apa begitu, lalu masuk ke dalam hati kita. Jadi ini namanya adalah kesadaran. Contoh, setiap langkah kita, bicara kita, gerak kita itu adalah sebenarnya dzikirullah. Atau kalau dalam ilmu hikmah atau tasawuf itu disebut dengan meditasi. Contoh begini ya, saya mau bergerak ini pun juga sebenarnya adalah meditasi atau dzikirullah. Atau seperti kita mau jalan. Contoh ya, ketika kita mau jalan atau mau jalan, ketika kita berjalan, ini sebenarnya harus praktek ya. Ketika kita jalan, ketika kita berjalan dengan menggunakan meditasi, itu nanti ada sebuah pelajaran. Jadi langkahku adalah gerak batinku. Itu nanti ada, kalau di Arjuna itu namanya gerak kakiku adalah gerak seluku. Itu nanti mengikuti gerak kaki kita. Itu nanti akan ada sebuah energi. Jadi ketika mau berjalan itu kita benar-benar bermeditasi. Jadi yang menggerakkan adalah hati kita. Nanti akan ada langkah yang menuntun hati kita. Ini meditasi. Karena gerakku adalah gerak batinku. Nah, lalu gerakan yang tidak diimbangi dengan meditasi itu bagaimana? Contoh yang diimbangi dengan hawa nafsu. Contoh, di sana datang semuanya Pak Rete. Pak Rete itu datang. Nah, saya ini jalan dari sini menuju ke sana karena saya mau menemui Pak RT. Ini kan sudah tidak, ini sudah ada hawa nafsu, sudah ada keinginan karena saya pengen menemui Pak RT, atau saya pengen ke kamar mandi, tek jalan. Karena ini sudah tidak dengan meditasi, karena sudah berjalan dengan keinginan. Kalau berjalan dengan meditasi itu seperti ini langkahnya. Nah, langkahnya itu pelan dan mengikuti dari hati kita. Contoh, kalau di dalam praktek pengobatan, kita diundang pembersihan di rumah orang. Nah, orang itu sering mengalami gangguan, sering rezekinya susah dan lain sebagainya, sering marah, rezekinya habis-habisan, lalu mengundang kita. Nah, biasanya orang yang mengundang kita untuk melakukan pembersihan itu, dia lebih fokus ke luar dari dirinya. Saya itu gini karena ini, karena itu, dan lain sebagainya. Dia kenapa seperti itu? Karena dia tidak menyadari, dia tidak sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu ada di dalam dirinya sendiri atau di dalam keluarganya. Contoh, dia sering marah-marah, sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik, baru marah sebentar
kamu tak cerai, pulang kamu orang nggak berguna dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah khut atau ikatan. Nah, terkadang sebagai contoh gini, ada orang yang mengundang saya untuk pembersihan rumah. Waktu itu di Nganjuk, saya datang, nggak sebutkan rumahnya orangnya ya. Terus setelah itu beliau bilang, oh saya disantet Gus sama tetangga saya, sama anak saya. Pokoknya ada masalah lah. Kemarin ada tetangga saya yang kayaknya itu nggak suka sama saya. Intinya dia menganggap dirinya itu disantet. Ketika saya, nah lihat proses saya ketika ruqyah, pasti saya itu datang, diam, tenang, ngenul nose. Nah setelah itu baru saya itu berjalan pelan. Berjalan pelan itu bukan pikiran kita loh ya, bukan pikiran kita, bukan hawa nafsu kita. Pelan jalan tek tek tek, langkah saya, kaki saya kemana kayak gitu. Terus saya imbangi dengan dzikirullah. Jadi biarkan Allah yang mengatur gerakan kita. Biasanya saya jalan ke kamar, nanti di situ hawanya bagaimana. Terkadang masuk ke lemari, ngambil sesuatu, oh pusaka, oh ternyata ini nggak boleh dan sebagainya. Nah, sampai pernah dengar musik? Kalau dengar musik, kalau dangdutnya melo gimana rasanya? Melo kan? Kalau musiknya duduk rasanya gimana? Pengen gerak cepat kan? Kalau semuanya gerak dangdut pengennya juga kan? Nah gitu. Jadi biarkan asma-asma Allah itu yang mengatur gerakan tubuh kita atau menata hati kita. Contoh sampean sholat ya. Ketika sholat kok hatinya tenang sobat Allah, itu nanti bacaan itulah yang akan menuntun gerakan kita. Paham nggak? Jadi bukan kita yang menuntun gerakan, tapi bacaan sholat yang menuntun gerakan tubuh kita. Nah itulah yang dimaksud dengan gerakku adalah gerak batu. Biarkan Allah yang menuntun gerak kita. Nah cara pengaturannya bagaimana? Sukai apa yang Allah sukai, kerjakan apa yang Allah perintahkan, dan jauhi apa yang Allah larang. Nanti hatimu akan benar-benar kuat menuntun ragamu. Seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau dijelaskan nggak sulit ya. Misalnya dipraktekkan, ada praktekannya sendiri itu dengan dzikirullah dulu lah. Namanya dzikir dzat. Jadi dzikir itu ada 3, dzikir asma, dzikir sifat, dan dzikir dzat. Nah, ketika kita suwung ya, ketika kita sadar dalam posisi hal yang semacam ini, nah itu terkadang ada perpindahan. Ada perpindahan dari yang dari alam bawah sadar kita keluar menguasai alam bawah sadar kita. Nah seperti itulah yang sebenarnya terjadi dengan saya. Jadi bukan seperti orang yang dia itu kerasukan atau kemasukan, bukan. Sulit ya menjelaskannya. Intinya ketika kita itu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan semuanya kepada Allah, akan ada sebuah alam bawah sadar yang menuntun kita. Dimulai dari ketenangan dulu ya, tentu dikir dulu ketenangan, nanti akan tercipta sebuah rasa karsa cipta, nanti membuat hati kita itu tenang. Seperti itu guys, paham ya? Tapi yang jelas gitulah. Terus nanti ketika kesadaran batin saya meledak muncul secara nih yang ada di hati, yang di alam bawah sadar itu gitu, menguasai alam bawah sadar saya, kesadaran saya, terus nanti menyesuaikan dengan jalannya saya, terus kaget kan bahaya, nanti malah sayanya nggak enak itu. Intinya ya mohon maaf kalau yang ikut gemblengan loh ya. Terkadang orang Jawa itu kalau lagi meditasi suwung itu pancernya itu keluar, itu semacam itulah, intinya semacam itu. Atau mbahnya lah bahasanya kayak gitu. Tapi bukan kerasukan, bukan, karena hidup kita ini ada 4 ya, kakang kawah di hari-hari, dan ada yang menjadi diri kita yang sejati, semacam itu. Nah ketika itu pengendalinya itu keluar, biasanya akan memberikan wejangan. Ada yang lewat robaniyah. Kalau ini sebenarnya kalau bangsa wali ya, itu robaniyah, dalam hati, sirullah. Jadi tidak perlu harus muncul secara dohir, cukup dia diam dan nanti ada sambungan-sambungan, nyambung ke pusat lah kayak gitu. Itu robaniyah. Ada yang lewatnya khawatir malakutiyah. Nah ini agak sulit ini. Ini lewatnya ya gitu-gitu masih lewat dohir, disim. Makanya ada amalan saya namanya asmaruhul jizim.
Itu saya dapatkan dari Pak Syud Al-Ghazali. Amalannya hampir sama seperti Yakutu Barobani, Yakusosoma. Ini kalau bahasa anak-anak yang di pesantren paham lah, apalagi yang sanadnya ke Pakar Nusa atau ke IKS atau ke Banser, atau saya misalnya dapatnya saya langsung dari sesepuh Pakar Nusa dan juga Banser itu, yaitu Pak Syud Al-Ghazali ya. Namanya Asmaruhul Jizim. Ini untuk bagaimana kita menekan dohiriyah kita itu, kalau di sana namanya itu mencetet sampai keluar cahayanya kayak gitu. Jadi pancernya ini ketekan dengan lawamah, supiyah, amarah dan mutmainah tadi. Nah itu harus ditekan dulu sampai cahayanya itu keluar kayak gitu. Jadi kelapa itu harus dikeprok dulu, diparut, diremet, itu baru keluar santannya sampai dimasak keluar minyaknya gitu. Nah minyaknya ini dengan Asmarul Jizim itu memang cepat, tapi harus ada bimbingan itu. Tidak bisa saya ijazahkan di sini. Ngoten niku wow. Yang jelas untuk semua yang ikut gemblengan di saya, karena ya, dan juga harus siap untuk dibully dan dicaci. Lebih-lebih yang ngebully saya sendiri. Itu yang lebih repot lagi gitu. Harus potong rambutnya. Ini untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri santri. Itu saya sendiri, saya dulu 7 kali diusir sama kiai saya, guys. Tapi saya senang dibentak-bentak, diusir dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa bertahan dan akhirnya saya anggap saya jadi orang lah. Insya Allah seperti itu, guys. Nah itu sedikit pengalaman dan penjabaran. Mungkin bahasanya agak ribet karena memang ini bukan waktunya untuk, biasanya kalau menjabar masalah ini di pinggir sungai, tapi di sini nggak apa-apa. Sedikit pembahasan ketika saya mau datengin dukun santet, seperti itu guys ya. Nanti besok-besok kalau kita bahas ini di pinggir sungai ya, lebih enak mengalir, jadi bahasanya nggak jigadul-jigadil ya. Aku tak ngambil pusaka, guyonan ya guys ya, hiburan aja. Saya mau ngambil pusaka untuk jadi sarananya. Tenang aja ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kosong guys. Saya jadi patar no saya. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong ya guys ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud-wujud saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud-wujud saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Wujud. Tuing. Apa iki jenengane guys? Iki jenengane Istanbul. Iya, yang ini namanya Istanbul. Istanbul itu Al-Quran kecil. Al-Quran kecil itu, ini sanepan berarti, yang artinya adalah Al-Quranul Qadim. Jadi ada kitab yang secara dohir itu namanya Al-Quranul Karim, itu sebagai penuntun hidup kita. Ada yang dalam batin namanya Al-Quranul Qadim, yaitu hati kita. Nah ini yang kedua adalah merah delima atau dal yang 5. Dal yang 5 ini guys. Ini dal yang 5. Dal yang 5 itu maksudnya bangun dari jam 1 sampai jam 5. Gitu. Menjalankan apa? Menjalankan sholat malam. Sholat malamnya bagaimana? Yang pertama, setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 10. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah 20, salam. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah 30. Rakaat keempat setelah Al-Fatihah 40 gitu. Gitu guys. Ini namanya merah delima. Namanya Istanbul. Yang penting ho'ah tenan. Yang penting selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat,
berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi ta'ibil atba'i qattifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi ta'ibil atba'i qattifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi ta'ibil atba'i qattifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi ta'ibil atba'i qattifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi ta'ibil atba'i qattifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli
وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وانسير ساري في التائب الأتباء والصفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك